Kota Tangerang Selatan, Tangsel, banyak dijamuri tempat-tempat ngopi yang membuat jatuh hati para pelanggannya. Beragam konsep ditawarkan para pemilik tempat ngopi di Kota Tangsel demi membuat nyaman para pelanggannya. Tersempil di tengah-tengah perkampungan Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangsel terdapat sebuah kafe bernama Kopi Kebun. Meski berada di tengah-tengah permukiman masyarakat, kafe ini sanggup menghadirkan nuansa asri untuk menikmati minuman kopi dan sajian menu andalan lainnya. Dwi Ferdiana selaku owner dari kebun kopi kepada saat ditemui di lokasi, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangsel, Rabu, 16 Maret 2022, mengatakan. Maskernya apa? Namanya siapa nih nama lengkapnya? Oke, nama lengkap saya Dwi Ferdiana. Dwi Ferdiana. Usia berapa Mas Dwi? Usia saya 25 tahun. 25 tahun. Nah, Mas Dwi, saya mau kenal sih, ini kapan sih berdirinya Kopi Kebun ini sampai sudah membuming di masyarakat Kota Tangsel nih, bahkan di luar masyarakat Kota Tangsel jauh-jauh berkunjung ke sini. Ini kapan sih berdirinya? Oke, kalau berdirinya dari Kopi Kebun sendiri adalah itu pas pada saat pandemi COVID-19 ya. Itu di bulan September 2020. Gitu, Mas. Jadi pas pada saat kita pembangunan, itu kita pembangunan mulai dari Desember 2019 gitu kan. Cuman kan Maret kita udah masuk pandemi ya. Nah, di situ memang kita agak gambling tuh. Kita mau membuka teruskah ataukah kita hold dulu ya kan. Cuman kan karena kita sudah terlanjur invest barang-barang, material, aset dan juga sebagainya, maka dari itu kita harus mencoba berani lah ya gitu. Ya alhamdulillah sih pada saat kita buka sampai sekarang Kopi Kebun masih stay dan tetap berlanjut. Nah, tadi kan ngomong soal pandemi ya Mas. Iya. Itu nggak takut kegerus bisnisnya di tengah beberapa bidang sektor usaha ya? Itu bahkan ada yang menggulung tikar gitu, gulung tikar ya akibat pandemi yang melanda. Nah, ini Kopi Kebun sampai berani melaunching ya untuk pertama kali di tengah pandemi. Apa yang buat manajemen berani untuk membuka Kopi Kebun ini gitu? Oke, kalau dibilang bagaimana manajemen bisa berani, jadi Mas, pada saat itu memang konsep kita itu adalah kita ingin berbeda daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Karena saya sendiri kan alhamdulillah nih, karena saya juga lulusan dari teknik sipil ya kan, jadi saya yang membuat konsep Kopi Kebun ini gitu. Nah, jadi bagaimana caranya nih? Karena kan kalau kita itu di kuliah, kita sekolah ataupun kita pada saat kerja, kita sudah bosan dengan yang namanya di ruangan indoor atau tertutup ya kan, bahkan di situ ada AC dan segala macamnya. Jadi bagaimana caranya kita itu ingin refleksi dan juga ada di ruangan hijau ataupun ruangan terbuka yang biar masyarakat ataupun penikmat dari coffee shop itu berbeda nuansanya dan juga suasananya gitu Mas. Nah, itu untuk konsepnya. Jadi pas pada saat itu Mas memang belum terpikirkan kita ingin ada space atau ada jarak juga gitu. Dan ternyata pas pada saat masuk pandemi, alhamdulillah nih Mas, konsep yang saya terapkan gitu kan masuk Mas gitu, dengan aturan pemerintah juga kan pada saat itu harus berjarak dengan sekian meter dan juga maksimal kapasitas juga kan pada saat itu harus berjarak dengan sekian meter dan juga maksimal kapasitas di tempat tersebut gitu. Dan alhamdulillah memang Mas pada saat saya membuat ya jaraknya cukup jauh juga dari antar kursi gitu kan, dari antar table. Dan juga pas pada saat saya sedikit wawancara ya Mas, saya nanya kepada customer dan mereka lebih interest dan mereka lebih suka Mas dengan konsep atau tempat yang seperti ini. Mengapa? Karena pas pada saat di dalam satu table itu Mas, mereka itu ingin obrolannya itu bisa dibilang intim ataupun tidak terdengar dengan table lainnya gitu. Jadi mereka oh ya udah nih seru-seruan di dalam satu table aja. Jadi tidak terganggu dengan table lainnya. Oh gitu. Jadi konsep ini memang sengaja dibentuk untuk mereka yang menyukai outdoor ya dan merasa nyaman ya dengan suasana perpohonan yang rindang ya. Nah Mas, boleh tahu Mas, konsep ini kan Mas dirikan tahun 2020 ya. Sempat mengalami kendala nggak waktu pandemi itu?
Kalau dibilang kendala, pada saat itu ada kendala juga mas. Jadi pas awal-awal COVID-19 itu masuk ke Indonesia, kita lebih kurang 1 bulan mas, kita berhenti pengerjaan gitu. Kita nggak ada pekerjaan untuk struktur dan juga bangunan lainnya. Jadi untuk 1 bulan kita stop, akhirnya kita makan waktu kan untuk kita tadinya opening di bulan sekian, ternyata kita harus pending dan mundur di bulan sekian lagi. Seperti itu mas. Jadi emang kalau untuk COVID-19 ini cukup sangat amat berdampak ya mas, dampak terhadap sektor-sektor usaha lainnya juga, apalagi kita berada di dunia F&B gitu. Sangat amat berat lah. Tapi gimana caranya gitu, kita harus tetap bisa memanfaatkan situasi dan yang ada. Jangan sampai COVID-19 itu mengalahkan kita, tapi kita yang harus mengalahkan COVID-19. Kita harus memindset di dalam diri kita, dan juga kita harus memotor otak kita. Gimana caranya sih gitu, COVID-19 yang ada ini ya kita harus terus bisa berinovasi, dan juga terus harus bisa kita stay dan juga kuat mas untuk menghadapi tersebut gitu. Jangan kebijakan pemerintah kita ikuti, alhamdulillah, dan juga pokoknya kita harus tetap solid lah gitu. Mas, selain konsep ya mas, pasti punya menu-menu ya mas yang diandalkan di kopi kebun ini. Boleh tahu apa aja tuh mas? Oke, kalau dari menu signature kita mas ya, di minuman ini kita masih bahas minuman ini itu ada dari kopi susu gula aren, itu pastinya mas sudah umum. Tapi kita di sini ada kopi kebun pandan, es kopi kebun pandan. Jadi pandannya ini mas, kita mengambil dari hasil ekstraksi kopi kebun ini. Boleh tahu apa aja tuh mas? Oke, kalau dari menu signature kita mas ya, di minuman ini kita masih bahas minuman ini itu ada dari kopi susu gula aren, itu pastinya mas sudah umum. Tapi kita di sini ada kopi kebun pandan, es kopi kebun pandan. Jadi pandannya ini mas, kita mengambil dari hasil ekstraksi daun pandan asli. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada kopi susu buah pala. Nah, buah pala tersebut kita pun juga punya pohonnya mas di belakang. Pohonnya ada, kita langsung metik sendiri, dan kita juga harus langsung membuat ekstraksi dari si pala tersebut juga. Jadi pure mas, nggak cuma tempat yang namanya kopi kebun, kita pun juga mempunyai berbagai menu signature yang memang kita memanfaatkan alam kita sendiri gitu mas. Oh gitu. Itu dari minumannya. And then kalau dari makanan juga mas, kita juga ada singkong renyah ya. Singkong renyah itu adalah singkong dan juga itu ada sambal tauco mas. Nah sekarang kan jarang banget ya untuk yang menemukan sambal tauco dicocol gitu loh mas. Rasanya sih wah luar biasa, patut untuk dicoba mas. Itu salah satu signature kita juga. Itu bisa untuk dibuat sharing juga, dan juga kan memang alhamdulillah mas, kalangan di sini banyak nih ya, dari yang anak muda, sekolahan, orang tua, family, grup, anything semuanya tuh ada mas gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya mereka pun juga menyukai dengan yang ada gitu mas gitu, dengan dari singkong renyah juga. Terus ada french fries juga jika memang untuk anak-anak yang kekinian yang suka makan kentang gitu. Terus ada dimsumnya juga gitu, alhamdulillah sih mas gitu. Oke. Boleh tahu nggak mas, range harga yang dipatok dari menu-menu tersebut dimulai dari berapa sampai berapa? Oke, kalau untuk range harga kita itu mas paling murah itu dari angka 9.000, itu ada soft cookies ya, dan juga mineral water. Tapi kalau untuk di semacam kopi itu ada di lebih kurang angka 23.000 sampai 30.000. Untuk makanannya sendiri kita ada di 15.000 sampai 35.000-an gitu mas. Artinya tadi yang kopi pandan itu berada di range harga berapa tuh? Andalannya 25.000. Tapi kalau di gula aren kita ada di 23.000. Dan kita ada dua mas gula aren. Ada single, ada double. Kalau yang ingin lebih soft rasa kopinya, single espresso di angka 23.000. Kalau ingin yang double espresso di angka 25.000. Oke. Mas, ini kan di Tangsel terkenal menjamurnya kafe-kafe kopi ya mas. Apa sih pembeda kopi kebun dengan kafe-kafe kopi lainnya atau kopi lainnya yang menjamur di kota Tangerang Selatan ini? Oke, baik. Pertama mas, itu adalah dari konsep tempatnya sendiri. Saya ingin membuat konsep tempat itu yang berbeda. Karena kan mungkin sudah banyak nih mas ya konsep kayak yang tadi saya sebutkan, kayak indoor, industrial, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi gimana caranya saya membuat orang ini tertarik datang, karena kan di Tangsel ini sendiri kan
nggak begitu banyak Mas ya untuk wisata alamnya, berbeda dengan daerah-daerah kayak Bogor ataupun Bandung. Mungkin di sana kita bisa menunjukkan penampilan alam seperti ada curug ataupun ada lainnya. Tapi kan di Tangsel gimana cara nih Mas kita memanfaatkan dengan sektor alam yang ada. Nah jadi saya juga berputar otak nih Mas. Oke deh kita coba kita kawinkan kayak adat Bali dan juga adat Betawi gitu loh Mas. Tapi suasananya suasana Bogor gitu, jadi rindang-rindang gitu, banyak pohonnya juga gitu Mas. Jadi orang-orang, saya memiliki statement, ayo deh orang-orang saya ajak nih Mas yang ingin mencoba ke Bogor, nggak perlu datang jauh-jauh, bisa ke Tangsel, ataupun yang ingin atau rindu dengan suasana Bali bisa juga Mas datang ke Kopi Kebun gitu. Pertama dari suasana, yang kedua itu dari rasa dan juga servis Mas. Rasanya sendiri kita harus konsisten dan juga harus diterima oleh kalangan masyarakat luas, terutama dari customer Kopi Kebun ya. Dan juga servis Mas, kita harus memberikan pelayanan dan juga servis terbaik kepada setiap customer. Tanpa pandang pilih juga sih Mas, mau customernya apakah dia muda atau dewasa ataupun sudah lansia gitu. Kita harus memberikan all out yang terbaik. Yang ketiga untuk masalah perparkiran Mas. Nah biasanya kan ada nih orang mau ngopi tapi dia bingung nih kalau untuk dia yang bawa kendaraan roda 4, aduh parkirnya gimana ya, susah nggak ya, bingung nggak ya, ribet nggak ya gitu kan. Dan alhamdulillah kalau untuk parkir di Kopi Kebun itu aman Mas, lebih kurang kita muat di sini sekitar 30-40 mobil untuk parkiran. Terus yang terakhir biasanya musola Mas, ataupun ya semacam tempat ibadah. Kan juga ada Mas ya beberapa coffee shop itu yang agama memang muslim ataupun Islam itu ingin sholat kan karena ada azan. Nah kita juga sudah memiliki musola dan alhamdulillah itu sudah bisa memfasilitasi dan juga mensupport untuk agama-agama Islam yang ingin menunaikan ibadahnya seperti itu Mas. Jadi dari poin-poin tersebut kita sudah lengkapi semua dan insya Allah nih Mas, pas itu udah lengkap semua, ya udah nih tinggal gimana caranya nih kita marketingnya untuk menarik customer tersebut ke Kopi Kebun. Dan juga Mas saya mau sedikit cerita pas pada saat Kopi Kebun berdiri itu kan pas pada saat pandemi Mas ya. Di situ banyak banget Mas, memang yang tadi Mas sempat bilang ada perusahaan yang gulung tikar, ada perusahaan yang harusnya itu ditulis